saat dimana semua orang harus stay di rumah. Dan monkeypox jadi salah satu kunci utamanya. Bila tidak ada lockdown dan Donald Trump menang, maka muncul pandemi baru. Tapi di saat yang bersamaan, kita tahu penyakit ini akan cepat berlalu. Tapi kalau Kamala yang menang, Kamala Harris, gue sangat yakin kita tidak akan melihat pandemik sama sekali. Semua berita virus itu bakal hilang. Kayak nggak pernah terjadi sama sekali. Kalau kalian klik video ini karena kalian curiga dengan monkeypox, kalian datang ke video yang tepat. Tanggal 14 Agustus waktu Amerika, WHO baru saja mengumumkan penyakit baru yang menjadi darurat kesehatan publik. Ini adalah peringatan yang kedua setelah 2 tahun tidak ada peringatan. Penyakit ini berasal dari benua Afrika yang awalnya berasal dari hewan dan sekarang sudah bisa transmisi dari manusia ke manusia. Gua rasa informasi tentang penyakit ini sudah ada di mana-mana dan gua agak telat untuk menjelaskan informasi tentang monkeypox ini ke kalian. Gua akan sharing teori gua kenapa penyakit ini boomingnya itu sekarang dan kenapa virus ini harus ada di penghujung akhir 2024. Gua pasang disclaimer di awal ya, secara terang-terangannya di sini. Video ini bukan video edukasi. Video ini adalah video teori. Gua hanya menyampaikan sudut pandang gua tentang agenda di balik penyakit ini. Bisa gua bilang ini adalah teori konspirasi. Kalian gak setuju? Silahkan. Mau menghujat? Silahkan. You are very welcome. Mau setuju juga gua gak maksa. Anggap aja ini video entertainment. Atau anggap aja gua orang halu. Semua di sini adalah hasil riset pribadi gua. Jadi jangan langsung percaya 100% sama semua omongan gua. Tapi selalu verifikasi. Selamat datang di channel gua, nama gua Josh Kultom, dan di channel ini gua banyak bahas tentang cerita misteri, teori konspirasi, berita, dan cerita seru lainnya. Kalau kalian tertarik dengan konten seperti ini, bisa banget di subscribe untuk mendukung channel ini. Kalian juga bisa join membership channel ini biar kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan. Kalian bisa cek masing-masing level membership dan keuntungannya di sana. Ini adalah nama-nama orang yang sudah join membership di sini. Oke. Dan video panjang setelah ini akan menjadi video terakhir di mana nama-nama seperti ini terpampang di opening video kayak gini. Setelah video itu tidak akan ada lagi nama yang terpampang seperti ini karena jujur aja ini terlalu banyak nama orangnya dan opening videonya jadi terlalu lama. Oke, jadi klik join membership biar nama kalian muncul permanen di video selanjutnya. Udah, itu aja, kita lanjut ke videonya. Gue harus menjelaskan kenapa gue bisa bikin video ini. Kalian harus tahu dulu dari mana sudut pandang gue ini berasal. Jadi kalian tahan dulu. Gue ini bukan orang yang tidak percaya dengan penyakit-penyakit global seperti yang terjadi di tahun 2019. Gue bukan orang yang mengatakan kalau penyakitnya itu palsu. Enggak ya. Gue percaya penyakitnya itu ada karena gue sendiri kena. Dan gue selama itu gak pernah ngerasain sakit yang seperti itu sebelumnya. I believe the virus was real. Dan di tahun 2020 itu adalah tahun dimana gue mendengar banyak sekali berita orang-orang yang gue kenal itu berpulang dalam waktu 1 tahun. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi gue rasa virusnya itu beneran. Kalau kalian pribadi tidak percaya dengan virusnya, gue anggap kalian adalah orang yang beruntung. Artinya kalian tidak pernah merasakan sakitnya yang parah gitu. Atau keluarga atau teman-teman kalian atau orang-orang yang kalian kenal itu tidak ada yang berpulang. So, I guess congratulations. Walaupun penyakitnya itu gue percaya real, gue percaya kalau di balik kejadian masif di tahun 2019 itu ada agenda di baliknya. Ada satu pihak tertentu yang merencanakan itu semua. Itu bukan terjadi secara natural. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk apa mereka buat semua itu? Masa nggak ada tujuannya gitu? Tujuan paling utamanya yang gue tangkap adalah ini untuk eksperimen. Eksperimen untuk melihat apakah manusia secara masif bisa dikontrol secara bersamaan di seluruh dunia. Apakah manusia bisa disetir dengan semua program-program yang disuntikan oleh pemerintah. Apakah manusia bisa diinfluence dengan agenda-agenda tertentu ketika mereka sedang berada di rumah tidak bekerja. Dan eksperimen kedua adalah untuk melihat apakah mereka itu bisa meriset otak manusia secara masif untuk merubah
perilaku mereka secara permanen. Dan gue rasa eksperimen ini berhasil. Kalau kalian perhatiin, sejak kita semua masuk ke zaman new normal, semua hal itu jadi terasa sangat sensitif. Netizen itu jadi sangat-sangat sensitif. Kalian kalau tinggal di negara barat dan kalian bilang kalau gender itu cuma ada dua, ya, laki-laki dan perempuan, kalian pasti bakal dimaki. Gue bisa ngerasa nyaman ya ngomong seperti ini, gender ada dua, karena gue tinggal di Indonesia yang mayoritas populasi penduduk Indonesia itu semua umat beragama. Dan kalau kalian perhatiin ya, semenjak tahun 2020, semenjak kita berdiam diri di rumah ya, kalian coba verifikasi sendiri deh. Kita semua jadi suka nonton video short form konten yang vertikal. Kita semua jadi ketagihan nonton TikTok, nonton IG Reels, nonton YouTube Shorts, ya. Bahkan algoritma sosial medianya itu sekarang mendorong semua para kreatornya untuk bikin itu. Tapi kenapa? Emangnya apa hubungan video vertikal dengan semua ini? Kalian sadar nggak? Sejak konten pendek ini mulai populer, masyarakat itu sangat mudah disetir opininya. Sangat mudah untuk cepat mengambil keputusan. Ayo benci orang ini, oke, benci. Ayo kita dukung orang ini, oke, dukung. Ini tuh kayak media pencucian otak yang dinanti-nanti sama siapapun yang bikin penyakit ini menurut gua. Gampang sekali menyetir opini banyak orang melalui media itu. Apalagi kita semua tahu ya, platform-platform ini yang kita semua tahu itu bekerja sama semua dengan pemerintah. Mereka tuh mensensor semua hal yang mereka nggak pengen masyarakat itu tahu. Jadi yang kalian nonton itu semuanya tuh sudah disetir sama banyak orang kaya di sana yang sebenarnya berteman sama pemerintah. Contoh kasusnya, ada. Paling gampang lah, paling fresh, yang masih fresh banget. Tentang Indonesia Darurat ya, yang ada layar biru dan burung garudanya. Cariin gua video shorts YouTube atau IG Reels. Video tentang Indonesia Darurat yang viewsnya di atas 1,2 juta. Harusnya tidak ada. Kalian jangan samain sama TikTok ya. Agak beda algoritma kontrolnya. Yang rame itu yang mana viewsnya? Yang rame itu adalah viewsnya joget-joget Pargoy gitu. Kalian silahkan verifikasi sendiri. Cari aja coba. Gedean mana views joget Pargoy atau Indonesia Darurat? Kalian cek aja sendiri. Itu kenapa alasan video Indonesia Darurat itu boomingnya itu bukan dari Instagram ataupun YouTube, tapi dari Twitter. Sosial media yang membiarkan free speech itu ada. Bahkan sampai mau disensor atau diblokir sama Kominfo kan. Gua salut sama Elon Musk, di mana banyak influencer yang di-ban di banyak platform itu bisa bebas ngomong apapun di Twitter. Ini kenapa gua percaya kalau presiden yang naik itu sebenarnya sudah dipilih. Bukan sama rakyatnya, tapi sama orang-orang kaya yang punya duit. Dan tujuan lainnya dibuatnya penyakit ini di tahun 2020 adalah biar bank sentral itu bisa mencetak uang lebih banyak yang bahkan rakyatnya itu sendiri nggak tahu itu duit larinya kemana. Kalau kalian lihat chart di Amerika, kalian buka chart M2 Money Supply, kalian bisa melihat kalau 40% uang yang pernah dicetak di sepanjang sejarah negara Amerika berdiri itu dicetak di tahun 2020. Tepat setelah WHO mengumumkan kalau penyakit tertentu adalah sebuah pandemi. Yang ada malahan efeknya itu inflasi gila-gilaan yang terjadi sekarang. Di mana di tahun 2024 semua barang itu terasa mahal. Bahkan efeknya sampai ke Indonesia. Elit global berhasil mencuri uang kalian diam-diam dengan cara cetak duit mereka sendiri melalui inflasi. Dan sebenarnya tujuan samping lainnya itu adalah supaya China itu kelihatan jadi antagonis dan jadi kelihatan seperti biang kerok dari kehilangan nyawa masif di seluruh dunia di tahun 2020 itu. Padahal kalau kalian benar-benar ikutin beritanya, kalian harusnya tahu itu penyakitnya bukan berasal dari Wuhan, China sebenarnya. Kalian bisa nonton video gua yang sempat bahas ini, itu di sebelah sini ya. Nih, thumbnailnya yang ini, yang ada Mark Zuckerberg mukanya itu. Di situ gue jelasin sebenarnya asalnya dari mana. Jadi itu tujuan utamanya, melihat apakah manusia bisa hidup di rumah tanpa keluar, dan apakah manusia secara masif bisa dicuci otaknya lewat HP yang kalian pegang sekarang. Ternyata bisa. Lalu apa nih hubungannya sama monkeypox?
Monkeypox ini menurut gue booming sekarang karena dia ngechecklist beberapa syarat yang menurut gue harus terpenuhi. Kenapa ada syarat ini? Dan apa syaratnya? Banyak masyarakat yang sekarang lebih pintar, lebih skeptik lah bisa gue bilang. Bukan lebih pintar, lebih skeptik. Sudah banyak orang yang tidak percaya lagi dengan penyakit yang kemarin. Kalau kalian ingat-ingat, penyakit yang kemarin itu nggak terlihat dengan mata. Nggak kelihatan secara visual. Sampai akhirnya kalian harus dicolok dulu hidungnya dan baru ketahuan, oh kalian mengidap penyakit ini gitu. Apalagi setelah ada berita bahwa program pemerintah yang nyuruh kita untuk tahu ya, itu ternyata ada efek sampingnya secara jangka panjang. Kalian bisa cek sendiri beritanya mengenai ini di luar sana. Terakhir kali soalnya gue ngomongin hal ini, itu channel gue kena strike dari YouTube. Ya kalian tahu sendiri ya, YouTube yang megang siapa. Kalau elit global ngeluarin penyakit yang sejenis, yang tidak kelihatan secara visual, masyarakat itu nggak akan takut lagi dan akan sangat susah untuk dikontrol. Masyarakat jadi serba curiga. Ini yang dinamakan sebagai efek dari sophomore slump. Dimana ketika satu hal itu sukses, biasanya launching keduanya itu nggak sesukses launching pertama. Makanya elit global mau tidak mau harus buat sesuatu yang kelihatan lebih seram dan terlihat secara visual. Langsung kelihatan di kulit itu, jendol-jendol ya. Jelas. Itu jelas banget penyakitnya ngomong, hello ini penyakitnya real loh guys. Kalian nggak bisa bilang ini palsu, itu nggak bisa. Kelihatan itu jelas penyakitnya di kulit kalian. Syarat keduanya adalah penyakit ini sudah harus ada sejak lama. Mungkin khusus bagian ini beberapa dari kalian ada yang nggak setuju, ya. Tapi gue harus jelasin dulu lebih lanjut. Gue ngebayanginnya kayak gini. Kalau penyakit ini baru atau baru-baru saja diperkenalkan, efeknya itu akan terasa seperti bahwa penyakit ini tuh sengaja dibuat. Fun fact aja untuk kalian, bagi teman-teman yang nggak tahu, penyakit yang dulu, yang tahun 2020, itu sebenarnya bukan penyakit baru. Dia itu bukan penyakit yang tiba-tiba muncul di tahun 2020, enggak. Nama penyakit ini sudah ada dari lama sebenarnya, sejak tahun 1960-an. Cuman versi yang tahun kemarin itu adalah versi yang baru lah istilahnya. Mutasi yang berbeda lah. Kebanyakan orang nggak familiar dengan nama itu, jadi kesannya itu baru. Nah, monkeypox ini atau bahasa Indonesianya cacar monyet, kita sudah dengar sebenarnya dari lama. Outbreak-nya itu pertama kali sudah ada di US tahun 2003 sebenarnya. Dan diperparah outbreak lagi di tahun 2017 di Nigeria. Dan akhirnya menyebar lagi di tahun 2022 di Inggris via travel dari Nigeria juga. Monkeypox ini udah ada ceritanya, udah dari lama. Sudah tersusun sangat panjang ceritanya. Sudah tersusun sangat rapih. Dan sudah ada di media selama kurang lebih 20 tahun. Sangat beda sama penyakit kemarin yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul gitu. Itu dua syarat yang menurut gua jadi alasan utama kenapa monkeypox ini dipilih untuk menjadi pandemi kali ini. Kalau kalian nanya apakah virusnya itu real, ya jelas ya. Itu bintil-bintil di kulit apa namanya kalau bukan penyakit. Lalu pertanyaan besarnya, why another pandemic? Kenapa harus ada penyakit besar yang tiba-tiba muncul lagi? Apa nih sekarang alasannya? Menurut gua ada dua kemungkinannya. Yang pertama, gua salah total. Dan ini beneran penyakit yang menyebar secara natural. Tapi jujur, gua agak ragu sama opsi ini. Yang kedua, boleh percaya, boleh enggak, silakan. Tapi menurut gua, penyakit ini muncul karena ada eleksi presiden Amerika di bulan November ini. 2 bulan dari sekarang. Loh, apa nih hubungannya penyakit sama eleksi presiden? Begini, gue harus jelasin dulu ke kalian pandangan politik gue di negara US ya. Gue gak begitu tertarik ngebahas politik yang ada di Indo. Gue serem soalnya. Kalau gue warga Amerika yang tinggal lama di Amerika dan bisa voting ya, tahun 2008 gue bakal pilih Obama. Tahun 2012 gue bakal pilih Obama. Tahun 2016 gue sangat bingung mau pilih apa. Karena kandidatnya tuh menurut gue dua-duanya jelek. Yaitu Hillary Clinton sama Donald Trump. Jadi mungkin kalau dipaksa pilih ya, mungkin gue pilih Hillary Clinton. Dan di tahun 2020 gue bakal pilih Joe Biden. Karena gue gak suka sama tingkah laku bodohnya Donald Trump. Sampai sini harusnya kalian dapat gambarannya. Pola pikir gue tuh kurang lebih sama dengan mayoritas masyarakat yang ada di US. Makanya mereka yang terpilih gitu ya, mayoritas yang menang. Pada zaman itu gue ikuti media third party dan gue dengerin influencer-influencer di Amerika tentang apa pendapat mereka
tentang masing-masing kandidat. Dan semua informasi yang gue dapat adalah apa yang influencer dan artis-artis itu omongin. I did not have any original opinion. Gue gak punya sama sekali opini original. Gue gak nonton debat mereka, gue gak nonton pidato-pidato mereka. Gue cuma nonton dari influencer doang. Gue kalau nonton pidatonya pun, itu gak pernah nonton full. Tapi cuman potongan-potongan pendek yang sudah disusun dan diupload ke internet. Video-video ini sudah dipotong, dijahit sedemikian rupa, dan disebarkan secara sistematis yang sudah diangkat algoritmanya oleh media seperti media tradisional ya dulu di TV sebelum tahun 2016 dan media modern seperti YouTube setelah tahun 2016. Dan fun fact untuk kalian perlu tahu kalau media mainstream di Amerika itu rata-rata di backing semua sama Partai Demokrat. Siapa Partai Demokrat ya? Obama dan teman-temannya. Obama, Hillary Clinton, Joe Biden. Itu Demokrat semua. Jadi nggak heran mereka bisa menang dengan dapetin simpati dari masyarakat. Oke, kalian sudah tahu tentang pandangan politik gue dan apa yang ada di pikiran gue mengenai eleksi yang ada di Amerika. Belakangan ini, lebih tepatnya kampanye di Amerika, kita semua tahu bahwa original itu adalah Joe Biden versus Donald Trump. Awalnya Donald Trump ini sebenarnya menang untuk prediksi polling dan bisa dibilang menang telak lah melawan Joe Biden. Apalagi setelah dia debat pidato sama Joe Biden, di situ Joe Biden kelihatan sama sekali dia nggak bisa ngomong ya, udah nggak bisa ngomong sama sekali dengan lugas dan nggak bisa dibilang cocok lah sebagai sebuah figur pemimpin sebuah negara gitu. Dan selama masa kampanye ini, Demokrat melawan Republikan, Donald Trump dituduh melakukan kejahatan dan masuk ke pengadilan di tanggal 30 Mei 2024. Dia dituduh atas kejahatan kriminal sebanyak 34 kasus. 34 kasus. Dia satu-satunya kandidat presiden sepanjang sejarah US yang punya jejak kriminal selama masa kampanyenya. Gua gak bakal jelasin kasusnya ada apa aja, karena pasti bakal panjang banget dan gue cukup yakin mayoritas dari kalian itu gak tertarik untuk ngebahas itu. Kalian silakan search aja mengenai kejahatan yang dia lakukan dan kalian bakal ketawa sebenarnya. Di sini Donald Trump tidak dipenjara dan dia masih menjalankan kampanyenya. Jadi bisa gue bilang misi dari Demokrat ini gagal. Lalu setelah itu terjadi kasus penembakan terhadap Donald Trump alias kasus, ya kalian tahu sendiri lah kasus apa, di tanggal 16 Juli 2024. Kurang dari 2 bulan sejak dia dituduh atas 34 kasus kejahatannya. Kalian bisa nonton sendiri videonya di sini, kalian bisa nonton opini gue tentang kasus itu. Setelah kasus itu, prediksi polling Donald Trump langsung meroket luar biasa. Dan bisa gue bilang nggak mungkin lagi Joe bisa menang. Dan hanya beberapa hari setelah itu, Joe Biden langsung turun, ya. Dan Kamala itu naik jadi kandidat presiden. Sebenarnya ya, gue tuh nggak percaya Joe Biden tuh turun sebenarnya. Nggak, dia tuh dipaksa turun sebenarnya sama pihak Demokrat. Karena Demokrat harus memimpin. Jadi sebenarnya Joe Biden tuh terpaksa turun sebenarnya. Dipaksa lebih tepatnya. Voting berikutnya ini di bulan November, warga US itu tidak wajib pakai KTP untuk voting. Jadi kalian mau ke TPS nih ya, kalian nggak perlu tunjukin KTP kalian menyatakan bahwa kalian adalah warga negara US. Bayangin betapa tololnya itu. Kalian datang, itu kalian orang Indonesia, kalian bisa bilang, oh ya saya tinggal di situ, voting. Se-absurd itu. Dan persis di tahun ini, di tahun eleksi, jumlah imigran gelap yang masuk ke dalam Amerika yang berasal dari Meksiko paling banyak dan negara lainnya itu skyrocket, membludak banget angkanya. Bahkan kalau kalian cari beritanya, itu jelas-jelas dibantu oleh negara. Mereka dibantu oleh negara untuk masuk dan mereka diberikan tempat tinggal gratis. Bahkan beberapa orang ketahuan diberikan tempat tinggal di hotel di New York selama lebih dari 2 bulan. Mereka dikasih tempat tinggal, mereka dikasih makan gratis. Imigran gelap. Well, New York City's migrant crisis has reached an eye-popping new milestone. There are actually now more people seeking asylum in our city shelters than there are homeless New Yorkers. There are about 680 hotels in New York City. 135 of them are reportedly operating as migrant shelters. Jadi kalian bayangin, kalian warga negara asli, voting itu nggak perlu pakai KTP. Di saat yang bersamaan, imigran gelap tiba-tiba jumlahnya membludak. Kira-kira imigran gelap ini lebih bakal milih siapa? Pilih partai yang mengizinkan mereka masuk dan tinggal di US? Atau pilih partai
yang bakal ngusir mereka kalau partai ini menang. The whole voting system itu sudah curang. The whole voting system is rigged. Dan ini tidak boleh viral. Tidak boleh ada warga yang pegang-pegang HP gitu terus syuting ini itu pas lagi voting masa pemilu di bulan November. Itu nggak boleh ada yang bikin rame. Nggak boleh ada yang namanya berita imigran ada di mana-mana terus mereka bisa voting. Itu tidak boleh terjadi. So what will they do? Lockdown. Saat dimana semua orang harus stay di rumah. Dan monkeypox jadi salah satu kunci utamanya. Dan jujur aja, per video ini dibuat, gue baru aja dapat kabar lagi dari sumber lain yang bilang kalau ada penyakit polio yang menyebar dari jalur Gaza. Ditambah lagi kasus flu burung yang sempat gue bahas di video ini. Dan kasusnya ini juga semakin lama semakin banyak. Atau terjadi skenario kedua, yaitu penyakit-penyakit ini akan dirilis andai kata Trump itu menang di pemilu kali ini. Membuat Donald Trump harus berhadapan dengan kasus pandemik nomor 2 yang membuat dirinya akan terlihat bodoh di mata publik. Tapi kalau Kamala yang menang, Kamala Harris, gue sangat yakin kita tidak akan melihat pandemik sama sekali. Semua berita virus itu bakal hilang, kayak nggak pernah terjadi sama sekali. Tiba-tiba virus flu burung hilang, gak ada kabar. Jadi itu prediksi gue. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Amerika akan lockdown sebelum pemilu karena penyakit Mpox ataupun penyakit lainnya. Yang kedua, bila tidak ada lockdown dan Donald Trump menang, maka muncul pandemi baru. Dan yang ketiga, kita nggak akan melihat pandemik apapun kalau Kamala Harris menang. Sekali lagi gue tekenin di sini, gue bukan tidak percaya dengan virusnya. Virusnya itu menurut gue real. Tapi untuk virus tersebut bisa muncul dan menjadi sebuah pandemik, menurut gue ini adalah 100% ditata dengan sangat rapi. Gue gak tahu gue harus ngerasa senang atau sedih kalau ternyata semua yang gue omongin ini benar. Kalau ternyata ini alami terjadi, gue rasa ini menjadi kabar yang sangat buruk ya. Karena ternyata penyakit ini beneran gak bisa dikontrol. Tapi kalau ternyata ini buatan, berarti ada entitas yang sangat jahat yang rela melakukan segalanya untuk dapat kekuasaan. Tapi di saat yang bersamaan, kita tahu penyakit ini akan cepat berlalu. So, stay safe semuanya. Semoga kita nggak mengalami tahun semengerikan di tahun 2020 lagi. Kalau kalian mau nonton video tentang flu burung, kalian bisa nonton video gue sebelumnya di sini. Dan video gue yang lainnya yang bisa menghibur juga kalian di sebelah sini. Dah, itu aja. See you guys in the next video. Bye-bye.